Ya, proses pengiriman tugas kepada anak didik wali kelas 4, kecuali saya lagi syutingnya. Baik, selamat pagi kepada seluruh anak didik kami kelas 4. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita, yaitu masuk ke dalam berbagai bentuk-bentuk pecahan. Nah, tetapi sebelumnya ingatkan kembali kepada seluruh kelas 4 supaya pembelajaran matematika kita berjalan lancar. Diharapkan semua harus hafal perkalian 1 sampai 10 supaya Anda gampang mengerjakan tugas-tugas yang ada di pembelajaran matematika. Nah, sekarang bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama dia ada pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini artinya terdiri atas pembilang dan penyebut. Namun, di pecahan biasa terbagi dua, yaitu pecahan murni. Apa itu pecahan murni? Contohnya, contoh pecahan murni itu yang mana pembilang dan penyebutnya. Kita perhatikan contohnya setengah. Pecahan murni berarti pembilang lebih kecil dari penyebut dan tidak bisa lagi disederhanakan. Maka itulah dia pecahan murni. Nah, kalau dia pecahan tidak murni, contohnya, contoh pecahan tidak murni. Misalnya 8/6, 10/5. Ini kenapa dia pecahan tidak murni? Karena yang pertama alasannya pembilang lebih besar daripada penyebut dan masih bisa, dan sebagian pecahan tersebut masih bisa disederhanakan. Nah, itu untuk pecahan biasa. Yang kedua ada dia pecahan campuran. Apa lagi ini pecahan campuran? Pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri dari ada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contoh ini dia. Contoh misalnya, saya buat di sini misalnya contoh 1/2/3. Sudah? 1/2/3. Yang mana dia bilangan bulatnya? Ini dia bilangan bulat. 1 ini sebagai bilangan bulat. Yang mana bilangan pecahannya? Ini dia bilangan pecahannya. Maka ini disebut dia sebagai pecahan campuran. Nah, kita bisa mencari pecahan campuran dari pecahan biasa. Contoh misalnya, dibuat di sini ada sebuah soal, kita cari pecahan campuran dari soal ini. Misalkan dia ada 9/7. Nah, kita disuruh untuk mencari pecahan campurannya. Bagaimana caranya? Caranya untuk menyelesaikannya berarti 9 dibagi 7. Maka diperolehlah hasilnya 9 dibagi 7 berapa? Kita dapat 1 dan sisanya ada berapa? Ada 2. Maka kita peroleh lagi hasilnya, pecahan campurannya menjadi 1/2/7. Nah, diperhatikan ya, bilangan bulatnya hasil dari pembagiannya tadi, pembilangnya sisa dari hasil pembagiannya, kemudian penyebutnya ini, penyebut yang di pecahan biasa yang tadi. Nah, itu dia untuk pecahan campuran. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pecahan desimal. Apa ini pecahan desimal? Pecahan desimal itu dia pecahan persepuluhan,
perseratusan, perseribuan, persepuluh ribuan, dan seterusnya yang ditulis dalam bentuk koma. Contohnya misalnya, kita perhatikan ya, contoh dia misalnya 0,2. Berarti ini diperoleh dari 2/10. Misalnya perseratusan, misalnya dia 0,31. Maka ini kalau ke dalam pecahannya berarti 31/100. Inilah dia kalau dia pecahan desimal. Jadi kalau mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal, sebaliknya kalau misalnya yang diketahui 31/100, ubahlah ke pecahan desimal. Maka kita bagi 31 dibagi 100. Nah, yang keempat yaitu persen. Persen ini artinya dia bentuk lain dari pecahan yang memiliki penyebutnya 100. Contoh misalnya, misalnya pecahannya 25/100. Maka bentuk lainnya ini sama dengan dia 25%. Atau misalnya contoh berikutnya 75/100. Maka ini sama juga artinya dengan 75%. Nah, kira-kira sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Silahkan dikerjakan buku latihan 4-nya.